Karena memang ya lumayan ya terlihat juga Idok ini sebagai poros Iya. dari RRQ. Dan itu dia Foviusnya di ban karena ada aroma-aroma di first pick nantinya sama Evil. Mereka tahu bagaimana powerfulnya Fovius ya. Jadi udahlah kita tutup aja. Yap, dan Evil. Pick pertama nih. Khalid kah? Atau mau coba Gatot Kaca? Ih ini berarti yang Jushin gak sih? Ada Jushin lagi? ada Yves juga sebenarnya ya. Oke. Tricky sih, ini first picknya mau ke arah mana? Dan yap, Jushin yang diambil oleh Evil. Oke. Jawabannya dengan Choi udah gak ada sih. Sebenarnya Choi itu paling enak lawan Jushin ya. Lumayan, Lumayan ya. bisa ngejar lah ya. imun-imun, bisa ngejar-ngejar. Jadi kayak tidak mudah terangkat gitu ya. Iya. Oke. Tapi untuk biasanya match up-nya nih antara Jushin tuh kalau di mid lane pakai Yves kan, biasanya menang range dia. Cuman ya nggak nutup kemungkinan juga tetap balik lagi back to basic. Valentina lagi kah untuk ya kan Rins nih lagi spam Valen kayaknya. Waduh, tidak ada Fovius Hilda pun jadi dan Yves-nya akhirnya muncul untuk head to head bersama dengan Jushin. Dan masalahnya dengan Jushin yang diambil pun ya, RRQ juga masih bisa nanti menggunakan assassin di jungle-nya kan. Sehingga gak ngeganggu banget gitu, kecuali mereka udah fix bawa hero-hero fighter atau tank di jungle yang ngebuat Jushin bakal power banget nanti untuk head to head dengan mereka. Kali ini ya Hilda juga nggak mudah sih kalau menurut aku untuk bisa diangkat-angkat dengan Lantern Flare ya. Iya. Kan dia punya sprint juga, punya movement tambahan dan ya bisa ngebalikin dengan damage yang dia miliki. Tapi ya Alpha yang tadi sempat di-ban kali ini digunakan oleh Boyet. Oke, ada Alpha. Berarti mau coba untuk ambil ke arah romernya dulu kah sekarang? Atau yang bisa flexible hero kayak contohnya Gatot Kaca yang bisa main ke lini belakang juga. Karena kebetulan ini lagi front to back. Langsung lah jadi coachnya Evil. Jadi coachnya Evil. Lagi ngambil kodam dulu nih saya nih. Fanny. Widih. Gak lama loh ini langsung kita saksikan. Aku pikir bakal Hayabusa sih, cuman ternyata Fanny. Wow. Dari Sutsujin yang sebenarnya kalau aku bisa bilang ya, Fanny-nya Sutsujin itu bukan yang mekanik fast hand kayak Fabian kayak yang lain, tapi kayak dia lebih ke typical Carl TZ. Jadi yang benar-benar biasa aja tapi objektif aja presisi. Gitu ya. Iya, presisi aja ya. Oke, menarik nih ya. Dan Ruby-nya diantisipasi karena masih memungkinkan untuk mengambil Ruby sebagai roam ataupun sebagai XP atau bahkan gold tender juga bisa untuk diambil. Dan kali ini kita lihat nih jawaban apa dari Evil Singapura dengan mereka masih belum punya hero untuk Skylar. Apakah membatasi pilihan hero untuk Skylar nih? Kayaknya poolnya Skylar tuh sih luas banget ya. Apa idok semua nih 5-5-nya? Ya karena lumayan obvious ya untuk Hildanya kemungkinan besar bakal di tangan Diren. Jadi kayak ya udah bisa tutup lagi ke arah romer-romernya. Oke. Yang bisa mengganggu kayak mau kombinasi ada Edit juga ya kan yang bisa diambil. Tigreal mungkin? Tigreal juga bisa. Banyak sih sebenarnya kalau bicara tentang masalahnya Khalid Rom juga nggak nutup kemungkinan lagi nih buat Idok. Nah, makanya nggak akan lagi kita keluar. lihat early game kayak tadi tuh ya. Dipegang banget sih tadi early game-nya. Hylos, oke. Ini bagus untuk pilihan terakhir dari lagi terbang RRQ sih. cucuk turun loh dia. Apa? Lagi terbang, Di cucuk Sundul. turun dia. Emang iya ya? Iya, Fanny. kemarin ada di. Kan nggak ngasih knockback. Iya, tapi pas lagi ini lagi terbang-terbang. Kayaknya kabelnya pas lagi habis kali ya? Berhenti dia kena Oke, menarik nih. kena ini. Kena Dan kecup. kena kecup. Nathan, last banning dan Jauhead yang diambil, oke. Wah, ini mah main agresif pisan. Waduh, Ya, ini keluar early game-nya dari bakal Sultan. galak lagi sih. Ya nggak, Zul? Apa? Kumaha Yul? Kumaha. Liar lah. Nama. Tapi emang Jauhead Fanny early game-nya pasti dibantuin banget sama Jauhead Terus kan? sama Hilda lagi kan. Iya loh. Saya udah melihat drop sakit kepala ya untuk Evilnya sekarang. Gimana caranya menanggulangin agresivitas ini Jushin juga kan masalahnya awal-awal dia agak mananya pasti belum ada Cloud of Destiny dong. Belum. Ini mananya agak boros. Dia mau megangin Jauhead sama Hilda nih gimana bang? Iya sih, itu yang bakal jadi PR banget ya. Tapi ya, Moskov ini jawaban yang dibutuhkan untuk Fanny ya. Kita lihat di game sebelumnya juga berjalan dengan sangat Akai, baik. langsung. Akai, wow. Akai Rom harusnya ya. Atau Akai EXP juga. Harusnya range dari ejector nggak bisa ngebuat Akai pasifin mental nggak sih? Harusnya ya. Harusnya dia ini Bakal kedorong ya? Bakal ke pental juga. Bakal pental kan? Iya. Oke. Oke. Dan bahkan kadang bisa masuk ke jepitan itu loh. Oke. Tapi ya one menjadi pilihan nih untuk Skylar. Aku udah lama nggak sih nggak lihat one Skylar? Ya, Udah lumayan lama ya. ya udah lumayan lama. Kita bakal lihat. Nah ini pool hero yang luas banget. Jadi kayaknya Nathan aja nih yang di-ban karena mereka menggunakan 3 hero yang punya durability juga nih penglihatan kita nih untuk 3 pick yang sudah dilakukan oleh tim Evil.
Tapi match point menjadi 2-0 kah? Wah, kayaknya sih 2-0 sih. Kalau feeling aku ya, amin. Semoga aja kita berikan support sebaik-baiknya pasti untuk tim Indonesia yang bertanding di ESL Snapdragon Pro Series ini. Karena RRQ udah tinggal selangkah lagi menjadi tim pertama yang mengamankan pool 2-0. Benar ya, karena selagi kita juga menunggu informasi dari stream bahasa lain ya. Tapi Alpha versus Fanny. Kalau tadi Battle of Assassin, sekarang agak sedikit berbeda nih ya. Harusnya Alpha akan lebih bisa mengontrol objektif. Cuman apakah Alphanya ini aman? Karena ada Jauhead dan Hilda yang punya potensi untuk agresif tuh gede banget. Bener, karena lihat barusan aja udah bantuan dari Idok ngebuat Fanny sekarang leading dari segi rotasinya ya. 2 buff bisa diamankan bahkan sebelum detik 45. Dan Fanny bisa untuk mengganggu pergerakan dari Boyet karena terlihat memang Boyet oleh Idok di bagian lava golem sana membuat sekarang Fire Battle bisa diambil. Tapi lebih fokus karena Little Wonder terlebih dahulu nih. Mencoba untuk mengganggu tapi waduh. Hai. Nah ada Ingan di situ. Nongol dikit gak masalah. Untung gak lagi makan tuh. Iya aduh. Pernah lah kita. Tapi ya untuk segi player emblemnya 2 Rapture ya yang dipegang sama RRQ juga. Mereka fokus bermain agresif. Tapi ya terlihat bahwa harusnya ini bakal ada EXP Akai ya. Tapi ya ini udah mulai babak belur nih pandanya di bawah nih. Waduh. Bahkan dipaksa buat recall. Iya loh. Buset. Itu cuttingnya Diren. semena-mena banget nih Bang Diren nih ya. 2 turret dilewatin dan sekarang udah memang nggak ada lagi 1 creep pun di bagian bawah jungle ya. Tapi dia bisa ngeganggu ke mid lane loh. Ini yang bakal jadi bahaya banget buat seorang Sheila. Sheila ya. Oke. Tapi wah rame banget nih kayaknya di arah tengah. Dan dipaksa lagi-lagi. Nah ini banyak banget waktu yang terbuang dari tim Evil buat recall. Sehingga ya EXP-nya terhambat, power clear-nya juga. Dan bahkan Rins ini dia pemenangan match up yang kita lihat juga secara poke damage, secara range. Ngebuat akhirnya dari Sheila sedikit terhambat lagi nih buat melakukan adanya clearing. Karena di freeze perlahan oleh Rins. Ya dan kali ini kita bakal lihat turtle pertama. Kontes seperti apa yang akan diciptakan oleh RRQ Hoshi. Mengingat mereka udah bersiap juga nih. Dengan level 4 Dairen, Idok memang masih belum mendapatkan Unstoppable Force-nya. Tapi kita lihat Ken juga level 4 yang udah siap membuka heavy spin-nya nanti. Tapi kalau Evil mungkin berharap combo juga gak sih? Heavy spin, terus ada Avatar of Guardian, Spirit of Alpha. Tapi ya RRQ Hoshi mereka punya sisi power yang lebih besar tentunya dengan Idok yang bisa dibilang kalau misalkan kombinasi nggak ada ya. Tapi skill 2 ejector dari Jauhead itu bukan resource yang gede. Jadi bisa di spam terus-terusan. Bener. Idok level 4 sekarang, powerful masih ditahan level 3. Turtle akan coba didapatkan oleh Sutsujin. Ditabrak Unstoppable Force, Idok mendorong dengan ejektornya. Real Weapon Position dibuka oleh Rins. Tapi Ken sepertinya masih bisa mengunci. Dengan adanya Father of Guardian, 2 member di sana berhasil membuat Retribution didapatkan oleh Boyet. Dan 1 member down dari masing-masing tim. Dan itu dia Aka yang memang mengganggu sekali ya untuk bagaimana laju dari seorang assassin untuk bisa masuk ke area kontes objektifnya. Walaupun sebenarnya tugas dari Idok tadi udah mulai terlihat bagaimana dia mencoba untuk membuat dari Boyetnya menjauh dari area turtle-nya. Tapi kebetulan wow, solo kill Dairen. Wow, dipacul sudah pala dari Sheila yang berhasil dihilangkan dan Dairen akan dipunish harusnya. Namun kita tahu Dairen dia punya durability yang tinggi, bermain dan melewati ke area rumputan adalah salah satu power dari Hilda. Iya, lihat gimana Dairen benar-benar agresif banget ya. Dia masih ngelihat Sheila yang low HP dan dikejar, tapi powerful. Dieksekusi dengan begitu cepatnya, bahkan Skylar udah mulai join juga ke arah mid lane. Oke. Tapi Markinya ini udah mulai terancam nih, HP-nya udah low banget tadi di arah top lane. Kalau kita intip dari minimap, recall-nya akan segera digagalkankah karena Idok masih coba untuk masuk lagi. Dihindari dengan satu buah Spirit of Destruction juga yang membuat dari Marki kali ini bisa mengejar Idok. Dan bahkan Evil mereka cukup siap dengan draft yang mereka bawakan sekarang. Dan bahkan kalau ngelihat lagi di arah bottom lane, Dairen-nya harus dihilangkan. Wah, ini cukup sulit ya karena 2 member hilang di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Dengan gangguan ke arah purple buff sekarang coba untuk dilakukan oleh Boyet. Akan coba dikontes sepertinya. Sutsujin join in tapi Spirit of Alpha membuat itu timing yang tepat dari Sutsujin Retributions yang dia kantongi kali ini. Membuat Ken juga terkurung dalam real world manipulation. Dikejar oleh Dairen. Tapi Sutsujin lah yang menjadi eksekutor dengan 1 Sky Piercer yang baru saya dia build. Wow, menit 4, Sky Piercers. Berarti harusnya akan ada tanda-tanda permainan yang akan jauh lebih berdarah-darah ya. Karena poin-poin kill yang akan ditabung oleh Sutsujin juga
Terlihat lagi 1200 RRQ Hoshi memimpin dari segi gold lead-nya. Dairen Thunderbelt-nya juga udah selesai. Dan kalau misalkan bicara lagi nih tentang bagaimana kedua belah tim punya momentum masing-masing. Kalau dari tim Evil mereka akan memainkan adanya kombinasi sisi power dengan area of effect yang besar. Sementara RRQ mereka akan mencari momentum tersebut dengan adanya weakness point yang terpecahkan oleh Skylar. Nah, tadi kita lihat di turtle yang pertama RRQ dibuat kesulitan ya. Kombinasi dari Avatar of Guardian dan juga Heavy Sin yang ngebuat Sutsujin nggak bisa menggunakan retributions-nya. Sekarang udah dilepasin aja, nggak mau kontes lagi, tapi ada pick off yang terjadi di area atas. Marky down, presence dari Idok lagi-lagi menjadi mimpi buruk untuk Marky. Iya, karena sebenarnya kayak flickernya juga nggak ada ya buat Marky. Walaupun ya defense-nya masih terlihat lah, ada Spear of Misery, dia punya Abyss Walk juga. Namun apalah daya, ada Skylar juga yang punya range jauh dan Saylah ternyata harus juga tertelan nyawanya kali ini. Permainan yang diam-diam tapi agresif nih dibawakan oleh RRQ Hoshi. Dan aku bisa bilang ini Fanny dari Sutsujin juga aman banget ya. Belum tercuri sama sekali per buff-nya. Kembali tim fight di area atas, Marky dipaksa mundur. Menghindari smart missile tapi powerful. Weakness-nya terpecahkan dan coba untuk mengejar. Tapi crossbow of tank masih tertahan. Dan itu dia Skylar. Terbang tinggi ke udara. Terpaksa Revitalize dikeluarkan dan Idok dikejar balik. Mencoba untuk flicker tapi ada Ken dengan heavy spin mengunci Idok. Dan seperti Idok nggak bisa kembali diselamatkan meskipun ada Rinse tapi berhasil dibuka reward manipulation menjadi kunci kah? Gak mampu untuk membuat Idok selamat. Oke, dan bahkan tim fight belum berhenti ya karena RRQ Hoshi mencoba untuk langsung nge-backup dan memberikan sedikit balasan lagi dan Sutsujin is coming. Mencoba untuk mendapatkan target dari Sky Piercer dan Cutthroat yang on point. Membuat dari Powerful harus hilang untuk kedua kalinya. Skylar tadi nggak sempat dapetin nyawa dari Powerful karena kebetulan dari Inspire juga cooldown. Tadi dia bener-bener pintar banget sih ya, kita tahu Skylar pengalamannya udah banyak. Dia bener-bener nahan satu buah weakness point itu dipecahkan memang, tapi nunggu dulu Avatar of Guardian-nya beres. Karena Avatar of Guardian itu bisa ngehindarin atau dodge terhadap crossbow of tank. Iya, tapi satu sayang kan ya, Skylar itu Revitalize lagi-lagi nih. Dan juga Skylar yang dieksekusi di bagian atas dengan ada Spear of Alpha tadi, backupan dari Boyet. Dan kali ini kita memperhatikan di bagian bawah RRQ berusaha untuk setidaknya memegang kendali di area objektifnya. Struktur dihancurkan kembali dan wow, digocek headbutt-nya. Tapi heavy spin mengunci pergerakan dari Dairen dan Sutsujin pun masih bisa selamat dari jangkauan Saylah. Mencoba untuk mencari target kedua, Powerful masih cukup strong meskipun ada Void Crystal yang dikeluarkan. Tapi ya di bagian bawah Dairen pun akhirnya tumbang. Ih, itu burn-nya. HP-nya udah nggak kelihatan lagi ya. Powerful masih bisa selamat. Ada kalkulasi yang matang juga sehingga Revitalize-nya tidak tertrigger secara mudah. Zoning out sekarang udah bukan cuma tugas dari Idok nih. Rinse yang akan memberikan Avex slow-nya, poking damage-nya. Spear of Alpha telah dibuka oleh Boyet yang ternyata masih belum bisa mendapatkan siapapun. Avatar of Guardian mengincar ke arah Rinse. Flicker dikeluarkan untuk menuju ke arah belakang. Melarikan diri atas kejaran yang dilakukan oleh Powerful. Namun Turtle tidak akan di-reset dan bahkan Rinse harus ter-shutdown di tangan dari Powerful-nya. Terjepit lagi Spear of Destruction dan Connect. Marky join the fight. Idok gak bisa kemana-mana sementara di sisi lain dan Boyetnya pun menghilang. Shutdown di tangan dari Skylar. Skylar free dari belakang dan crossbow of tank. Benar-benar mengudara tapi sayangnya belum ada damage yang cukup untuk bisa menumbangkan pemain-pemain lain dari Evil. Sangat disayangkan 3 member hilang dari RRQ. Meskipun Evil kehilangan mid lane atau turretnya, tapi Turtle kali ini kembali menjadi milik tim Evil. Dan aku masih bisa bilang ini RRQ masih memegang kendali dengan 1500 gold lead. Dan wow, seperti ada purple buff yang baru saja diamankan oleh Sutsujin, yang harusnya membuat ketertinggalan gak semakin terlihat lagi ya, karena RRQ masih leading 1000 gold di atas dari Evil. Dan ini patternnya juga sebenarnya kayak ngeliat dari potensinya Sutsujin tahu nih gak bisa kontes ke area turtle-nya juga, dan biarkan ada perfect turtle dan cari keuntungan yang lain. Sementara Ken ini udah harus waspada sih, poking damage dari Idok juga luar biasa besar. Sementara reward manipulation dari arah belakang, Avatar of Guardian buat kabur saja dari Powerful. Ken ini udah mulai harus lebih concern nih sama damage dari Rinse yang bisa ngejar dia karena areanya gede banget. Iya, dan barusan lihat nggak? Skylar berhasil mecahin weakness finder dari kedua playernya Evil loh. Jadi meskipun tadi ada Ken yang tereksekusi, tapi nggak hanya Ken aja, Powerful pun dipecahkan weakness findernya. Dan sekarang lihat gimana pressure dari RRQ mulai berjalan kembali atas inner turretnya dihancurkan. Dan masuk ke pertahanan dari tim Evil. Best Threat coba untuk dipaksakan pasifnya keluar sebelum Lord pertama akan muncul di 60 detik akan datang. Ejector yang dibuka. Karena Ken masih belum on point ya untuk bisa membuat dalam jangkauan dari Skylar. Aku ngeliat Jauhead udah mulai ancang-ancang godek-godek gitu sih udah takut sendiri gitu loh. Wait,
Oke, Susujin belum bisa dapetin nyawa dari Boyet ya karena secara HP-nya juga masih cukup banyak sehingga belum ada pasif dari Sky Piercers juga nih yang bisa diaktifkan untuk langsung instan terhadap Boyetnya. Sambil menunggu ke arah Lord yang selanjutnya. Terlihat lagi bagaimana kali ini Reward Manipulation. Boyet yang bakal coba untuk langsung saja dikurung, diisolasi dengan adanya Reward Manipulation. Tapi Rins memang harus dihilangkan juga powerful. Masuk ke area peperangan yang dimiliki oleh RRQ. Tapi Mega Kill dikejar dan bahkan crossbow Octane-nya kali ini menghasilkan shutdown. Killing spree diamankan. Dan Marky mencoba untuk melarikan diri. Tapi Speed of Destruction-nya connect dan shutdown balasan. Didapatkan oleh Ken dan Marky. Sendirian, 1 versus 2 bukan hal yang manis. Karena Dire-nya pun bisa membuat dari Marky harus terpunish. Quick decision dari Idok membuat akhirnya Marky bisa ditangkap untuk ketiga kalinya. Melemparkan orange buff, membuat efek stun dan juga damage tambahan. Dan Sutsujin, untungnya dia sadar bahwa ada presence dari Marky yang bisa saja membuat Sutsujin pun terpunish. Sekarang diuntungkan untuk RRQ Hoshi dengan 3 member yang dieksekusi. Dan Lord yang pertama, ini nih kontes yang akan segera kita lihat. Karena Evil jauh lebih siap sebenarnya untuk bisa kontes di Lord pertama. Oke. Tapi ya kalau dilihat dari goldnya sebenarnya juga RRQ nggak yang terlalu unggul jauh ya. Evil tuh masih bisa ngejar juga. Dan ngelihat dari powerfulnya lagi cari momentum lini belakang. Dan itu dia jawaban dari Gatot Kaca atas munculnya Yves di tangan RRQ Hoshi. Bisa dikejar ke belakang walaupun nggak cancel Reward Manipulation. Tapi minimal ada Galactic Power Lock itu loh yang ngebuat akhirnya dari Yves-nya Rins nggak bisa ngasih damage balasan lagi. Nah sekarang memang situasi dipegang oleh RRQ ya. Dengan area river yang udah nggak bisa dimasukin sama teman-teman dari Evil. Terlihat memang ada Jacktor yang dibuka ke arah Ken. Dikejar kembali dengan Skylar. Crossbow Thing mengudara. Mendapatkan target kedua Sayla. One last hit dan didapatkan double untuk Skylar. Looking for triple. After Guardian dihindari. Speed of Destruction-nya gagal. Dan Sutsujin mengejar terlalu dalam. Membuat dirinya hampir terpanis. Tapi triple untuk Skylar. 2 member yang tersisa. Mampukah Evil kembali menahan Lord dari tangan RRQ Hoshi? Oke, Boyetnya ternyata masih ada di area rerumputan dan Skylar kali ini Wind of Nature. Satu hit terakhir dan Rins lah yang mengeksekusi nyawa dari Boyet. Sehingga kali ini 1 tukar 4 bukan hal yang baik untuk Evil. Membuat dari RRQ Hoshi harusnya mereka akan bisa secure ke arah Lord tanpa adanya gangguan. Dan masalahnya ini tinggal nunggu Dire nih yang mungkin bisa ada di lini depan untuk memegang ke arah Lordnya tersebut. Iya, tapi kayaknya Evil juga fast response ya. Mereka langsung coba sedikit demi sedikit mengintai dulu. Lord memang masih sedikit tertahan. Dan akan seperti apa? Frazier yang coba dilakukan oleh Evil masih coba dipaksakan dengan heavy spin dari dibuka. Didorong mundur Susujin tapi berhasil Idok yang mendapatkan Lord yang pertama. Serta ada pertukaran memang dengan Dire tapi nggak jadi masalah karena mereka masih megang dan Spirit of Destruction yang berhasil di commit. Wah itu tadi agak sedikit panik sih harusnya Susujin tadi kegeser juga dan dia sempat retry yang kecepatan. Iya. Sampai akhirnya tidak ada eksekusi dari Lord yang bisa langsung disecure dengan retribution tersebut. Namun thanks to Idok dia nggak reset. Lordnya dia masih membuka dari 1 buah smart missile sehingga damage yang masuk bisa membuat Lordnya pun jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Lord advantage menyentuh ke angka 1000. Tapi masalahnya juga ini Marky yang harus betul-betul diwaspadai karena damage-nya udah makin terasa. Dan Spirit of Destruction dari tadi on point terus loh. Iya sih, itu benar-benar selalu bisa mendapatkan target yang dituju. Tapi Lord yang pertama Ul, gara-gara kiting yang tadi cukup lama ya, udah berubah menjadi Lord Enhance. Dan kali ini memang ada dorongan dari RRQ untuk bisa menghancurkan setidaknya inner turret terlebih dahulu dari Evil. Karena lagi-lagi setup mereka persiapkan masih ada super wave minion selanjutnya yang muncul dari base RRQ. 3 player di bagian bawah dan bersiap juga nih. Karena langsung dihadapkan dengan 3 player dari Evil. Tapi ya attack speed dari Skylar udah bisa langsung meluluh lantakkan 1 buah inner turret di arah tengah. Dairen akan memberikan sedikit zoning out terhadap Boyan dan juga Ken kali ini. Inner turretnya udah tidak terselamatkan lagi. Retribution terdengar. Mencoba untuk nge-clear tapi weakness point yang akan segera diincar. Reward Manipulation dari belakang. Area of effect yang cukup besar tapi powerful. Masih punya Revitalize dan Spirit of Destruction again. Connect tapi kayaknya agak bahaya karena ada 4 pemain dari RRQ Hoshi yang siap di sana. Manajemen mininya bagus karena atas, tengah dan juga bawah ini mendorong. Avatar of Guardian. Susujin memang coba untuk ditangkap tapi sepertinya masih bisa escape dan heavy spin yang mengunci Skylar. Wind of Nature mencoba membalikkan keadaan karena sekarang tertinggal powerful. Masih cukup tanky dan juga Ken one last hit still survive tapi terbakar dengan efek dari Glowing One. Iya itu burn effect ya yang ngebuat dari Ken-nya pun menghilang. Tadi Susujin sebenarnya lagi terdiam terpaku kayaknya.
dan diincar oleh powerfulnya, namun masih ada satu cable yang bisa dilakukan oleh Sud Sujin untuk bisa melakukan defense. Tapi Sud Sujin cukup berbahaya, bahkan unstoppable diamankan kali ini. Dua pemain dari Evil sudah tidak ada, mega kill diamankan oleh Skylar. Berfokus ke arah base turret di arah bottom lane. Dua pemain tersisa dari Evil, mampukah mereka bertahan? Remote manipulation buat dari Seilah pun kali ini tidak bisa bertahan. Boyet, last man standing dari Evil Singapura, mencoba untuk bertahan. Spear of Destruction yang masih gagal eject, tapi keluarkan dan Skylar serta Sud Sujin yang berhasil mengeksekusinya. Tapi base terbuka kembali untuk sang raja dari segala raja Kenneth Do Nothing, dan bahkan 2-0 menjadi milik RRQ Hoshi. Oke, dan RRQ Hoshi berhasil melaju ke pool 2-0 dengan skor 2-0 pula. Kemenangan yang mereka dapatkan memuluskan kembali perjalanan mereka, walaupun mungkin di game yang kedua ada perlawanan yang berarti dari tim Evil. Tapi itu tidak menjadi masalah yang besar untuk RRQ. Mereka bisa menyelesaikan gamenya di menit yang ke-15. Permainan agresif dan juga Sud Sujin tidak tumbang sama sekali. Itu sih, Sud Sujin nggak tumbang sama sekali ya. Meskipun kita lihat dari tadi pressure ada, tapi purple buff aja nggak bisa dicuri oleh teman-teman dari Evil Singapura. Dan beberapa kali kita lihat kalkulasi damage dari Sud Sujin itu bagus banget. Dia in and out dengan bisa dibilang perfect karena dia nggak terpick off. Dan kalkulasi damage yang dilakukan ke arah musuhnya benar-benar on point banget. Bahkan di momen akhir tadi Marky down ketika aktif efek dari Lethal Ignition-nya. Fanny Sud Sujin membuat Marky pun nggak bisa menjadi player yang mempertahankan base dari serangan Super Wave Minion yang keluar dari RRQ. Tapi Marky udah bagus sih sebenarnya, kayak Spear of Destruction-nya, keputusannya, ngincernya siapa, targetingnya. Cuman apalah daya karena lini depannya juga powerful dan kan udah babak belur duluan. Sementara ya, poke damage dari RRQ